Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang materi dari pertanyaan kubur yang terdiri dari mengenal Allah taala, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Tentunya ini hanya sebatas kisi-kisi ya, dan untuk tatbik, yakni penerapan penuntut ilmunya ini membutuhkan waktu tersendiri untuk memperdalamnya. Untuk malam ini kita akan bahas tentang kisi-kisi dari ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagaimana yang masuk akal kita ketika sekarang sebagian orang ditanya, misalkan ambillah contoh sampel orang di pasar atau orang pekerja atau tukang beca atau siapapun, coba ditanya, nabimu siapa Pak? Dia mesti akan menjawab, ya Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Bisa diceritakan nggak Pak, Nabi Muhammad itu seperti apa yang Anda kenal? Anda pikir kalau tidak pernah belajar tentang Nabi, ya dia tidak akan bisa cerita. Ya, tidak akan bisa cerita dengan baik. Alias, dia tidak ma'rifatu Nabi. Dia tidak ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah keadaannya. Seperti orang yang di alam barzakh itu, pernah dengar dulu namanya Nabi Muhammad, tapi disuruh cerita juga nggak tahu siapa Nabi kita ini. Maka di alam kubur pun dia tidak akan mampu menjawabnya. Ini sebenarnya gambaran untuk di masa ini. Orang yang tidak kenal nabinya itu siapa. Itu sama halnya ketika di kubur dia juga gak kenal. Cuma pernah dengar namanya Muhammad begitu. Maka itu para jamaah sekalian, ini termasuk wajib hukumnya. Fardu ain itu untuk setiap individu, setiap muslim untuk mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah salah satu pertanyaan kubur. Jadi hukumnya fardu ain. Nah, untuk itu yang perlu kita kenali tentang nabi ini, sebenarnya kalau kita kumpulkan oleh para ulama dikumpulkan itu ada 4 nih yang harus kita kenali dari nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Pertama, kita kenali beliau ini dari nama-namanya dan keluarganya. Jadi Nabi ini memiliki beberapa nama ya. Nama-nama yang dijulukan kepada Nabi. Misalkan beliau namanya Muhammad. Nama lain beliau namanya Ahmad. Dalam Al-Quran disebutkan 2, Muhammad sama Ahmad. Kemudian ada lagi Abul Qasim, itu namanya Nabi. Ada namanya Al-Hashir. Beliau disebut Al-Hashir. Ya. Jadi ada beberapa nama yang disematkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama harus kita kenali, namanya dulu. Yang kedua, keluarganya. Siapa saja keluarganya Nabi waktu itu, dari istri beliau, dari istri pertama, anaknya siapa saja, terus dari sampai keseluruhan istrinya kita kenali. Ya, siapa cucunya dan seterusnya dari keluarga Nabi, khususnya Ahlul Bait, kita kenali betul siapa dari Ahlul Bait itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatun Nabi itu yang wajib kita kenali adalah perjalanan beliau tentunya. Menyebarkan risalah Islamiyah ini, ketika beliau mendapatkan tugas menyampaikan Islam, nah itu sudah mulai kita pelajari bagaimana perjuangannya, lika-likunya,
termasuk jihadnya, dan seterusnya dalam menyebarkan Islam. Sampai Nabi wafat. Ya, sampai Nabi wafat. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatun Nabi ini sallallahu alaihi wasallam bisa dengan cara mengenali fisik beliau. Fisik beliau. Bagaimana fisik beliau ini? Bagaimana berjalannya, bagaimana duduknya, bagaimana tertawanya, bagaimana tidurnya. Itu semua sudah Allah Ta'ala khabarkan kepada kita tentang fisik dari sosok yang mulia ini. Ya. Ini harus kita kenali juga, sehingga terbayang di benak kita, di pelupuk mata kita, bahwa Nabi ini seperti ini orangnya, perkiraan seperti itu. Tentunya nggak sama dengan perkiraan kita, cuma karena sudah dibocorkan dalam beberapa nas tentang fisiknya Nabi, jadi kita sudah mudah membayangkan fisik Nabi ini seperti ini, tingginya, bentuk bahunya, ya bentuk rambutnya, pakaiannya, semua sudah tergambar oleh kita, bentuk jalannya, cara duduknya. Jadi kita kayak sudah membayangkan di pelupuk mata itu bisa kurang lebih seperti itu orangnya. Ya cuman detailnya tentunya kita nggak mampu. Cuma perkiraan seperti inilah orangnya. Tentunya aslinya lebih dari yang kita perkirakan. Ya. Tapi paling tidak kita kenal Nabi itu punya tanda di sini, ada tanda kenabian di sini, untuk tangannya seperti ini, seperti itu bisa cerita gitu. Jadi kalau bisa kita disuruh cerita, kamu kenal Nabi Muhammad enggak? So, ya kenal insyaallah. Bagaimana bentuknya orangnya? Bisa kita ceritakan, matanya seperti ini, wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Detail sekali, jalannya seperti ini, duduknya seperti ini. Nah, itu tanda orang kenal nabinya itu, tanda cintanya itu dia akan pelajari orang yang dicintai. Itu baru pantas kalau dia mengaku idolanya adalah Rasulullah SAW. Sekarang ngaku umatnya Nabi, ngaku orang yang dicintainya, ngaku idolanya, ngaku kuduahnya. Tapi ditanya kayak apa orangnya, nggak tahu. Kalau tanya orangnya kayak apa orangnya, nggak kenal. Nanti kan jadi khawatir nanti di alam kubur ditanya juga nggak tahu gitu, karena dia nggak kenal orangnya seperti apa. Tuh, yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari ma'rifatun Nabi ini adalah kewajiban kita mengenali tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu komplit sudah. Empat itu, kalau kita pelajari sampai selesai, insya Allah komplit di dalam bahan ma'rifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah keempat-empatnya itu para jamaah sekarang sudah terbukukan, bukunya itu sudah ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Contohnya untuk kisah satu dan yang kedua itu sudah terkumpul dalam satu buku. Ya. Kitab itu berjudul Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India yang menulis tentang perjalanan Nabi dari nasab, nama dan perjalanan Nabi membawa Islam ini. Beliau tulis dalam satu buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum yang dilombakan sedunia, beliau juara satu lomba penulisan sirah Nabawi. Ya, ulama dari India namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya rahimahullah. Itu beliau lomba terbaik penulisan sirah Nabawi sedunia. Dan bukunya sudah dicetak dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia sudah banyak ya untuk mengenal Nabi dari sisi nama, nasab, keluarga, dan termasuk perjuangan beliau di dalam mengemban amanah risalah Islam ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak itu aja sekarang. Karena semua sudah terbukukan. Nah, maka itu kalau saran saya, supaya sama-sama jalan, untuk yang poin 1 dan 2 ini, panjenengan semua ini baca sendiri. Apa namanya,
dicicil gitu, sehari nyicil baca berapa lembar itu. Artinya kita sama-sama jalan, sama-sama jalan. Ya, itu untuk poin 1 dan 2 ya sudah ada dalam satu buku. Kemudian untuk yang poin ketiga, visi ketiga itu tentang jasadnya Nabi, tentang fisiknya Nabi, itu juga sudah ada dalam satu buku yang kemarin kita sampaikan ke antum semua, bahwa buku itu berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di situ Imam Tirmidzi mengumpulkan berapa ratus hadis tentang fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tertawanya, tentang duduknya, tentang jalannya, dan semuanya itu terkumpul dalam buku itu. Silakan dibaca karena terjemahannya juga sudah banyak. Dicicil untuk mengenal Nabi kita ini dengan membaca sendiri karena itu mudah dipahami. Ya, jadi kita sama-sama jalan. Nah, untuk yang keempat ini, nah kita butuh guru. Guru yang keempat adalah mengenal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin keempat ini kita butuh bimbingan guru, karena kalau memahami sunnah tanpa guru biasanya ini salah paham. Jadi salah mengartikan makna dari sunnah itu akhirnya tersesat gitu. Jadi untuk yang keempat ini mungkin bisa dengan kita belajar seperti ini. Jadi itu poin 1, 2, 3 ya sama-sama jalan. Jadi panjenengan semua juga belajar sedikit-sedikit membaca dari buku-buku yang tadi disampaikan. Nah, sekarang kita membahas yang keempat. Ini layar saya gelap ya. Ini di sini mati lampu, qadarullah. Jadi layar saya tidak kelihatan itu, gelap. Tidak apa-apa, ini sudah ada bantuan. Ini. Ini layarnya gelap. Baik, sekarang kita akan coba membahas yang keempat tadi itu, mengenali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali yang kita harus tahu adalah pengertian sunnah. Pengertian sunnah. Karena masih banyak orang yang mungkin belum paham tentang apa itu sebenarnya. Sunnah itu apa? Gitu. Sunnah Nabi itu apa maksudnya? Nah, ini kita kenali dulu definisinya. Jadi sunnah itu ya para jamaah, biar nggak salah paham seperti sebagian orang yang kan itu cuma sunnah gitu. Kan cuma sunnah aja kan nggak apa-apa gitu, ditinggal gitu. Itu karena dia nggak paham sunnah itu apa maksudnya. Jadi sunnah itu para jamaah sekalian diartikan oleh para muhadis, para ahli hadis terdahulu, para salaf kita adalah maja'a anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang datang dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin dari ucapannya, au fi'lin dari perbuatannya, au takririn atau takrirnya.
Ya, takrir itu adalah diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu, dan itu menjadi hukum. Jadi diamnya seseorang yang menjadi hukum itu hanya diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi, diamnya itu tidak dianggap apa-apa, jadi tidak membuahkan hukum apapun. Tapi kalau Nabi yang diam melihat sesuatu, maka itu disebut takrir, dan itu adalah hukum, dan itu disebut sunnah. Ya, misalkan lihat para sahabat makan kuda misalkan, sembelih, Nabi diam, ya oh berarti boleh begitu. Misalkan para sahabat makan dop, Nabi tidak melarang tapi Nabi tidak makan, oh berarti maksudnya makruh, seperti itu. Artinya apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, yakni ketetapan dengan diamnya itu, atau sifat beliau, khalqiyah ataupun khuluqiyah, sifat dari penciptaan, ya, misalnya bentuk rambutnya, cara berjalannya, dan seterusnya, atau sifat akhlak beliau, itu semuanya sunnah. Ya, jadi yang disebut as-sunnah itu adalah apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, kemudian perbuatan, takrir, ya, ketetapan, sifat, sifat penciptaan ataupun akhlak, itu semuanya adalah as-sunnah. Maka itu bisa digampangkan bahwa as-sunnah sama dengan hadis, gitu. Jadi hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab-kitab hadis itu, itulah as-sunnah. Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, dan selainnya dari para kitab-kitab hadis, Sunan Daruqutni, Sunan Darimi, dan seterusnya, itulah yang disebut as-sunnah. Seluruh hadis Nabi itu namanya as-sunnah, karena seluruh hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari takrirnya, dari sifat akhlak maupun sisi penciptaan. Itu namanya as-sunnah. Nah, maka itu dari as-sunnah ini, ya, jadi dari as-sunnah ini akhirnya lahir beberapa hukum. Lahir 5 hukum dari as-sunnah ini, sunnah Nabi ini, lahir beberapa. Di antaranya apa? Ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum haram, makruh, mubah, begitu, dan sunnah. Jadi dari as-sunnah yang tadi kita sampaikan itu melahirkan beberapa hukum wajib, makruh, haram, sunnah, dan mubah. Gitu. 5 hukum. Jadi jangan heran kalau ada ucapan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Gitu. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sunnah Nabi yang hukumnya haram. Sunnah Nabi yang hukumnya makruh. Seperti itu. Kok bisa begitu? Nah, mari kita ulas biar nggak salah paham. Jadi ketika ada orang yang salah paham kan, misalkan, kan itu cuma sunnah saja gitu, sehingga ditinggalkan. Jadi misalkan begini, sunnah Nabi yang hukumnya wajib, contohnya apa? Gitu. Tadi kan sunnah itu artinya apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ucapan beliau, perbuatan, takrir, dan sifat. Telah datang ucapan Nabi, ini sunnah, ucapan Nabi,
yang berbunyi aful liha wa jassus syawarib. Kata Nabi, biarkanlah jenggot itu tumbuh dan pangkaslah kumis. Gitu. Ini sunnah. Jadi apa yang datang dari Nabi berupa ucapan. Ini sunnah Nabi. Dari ucapan Nabi ini adalah berbuah hukum wajib memelihara jenggot. Karena Nabi mengatakan a'ful liha wa jazus syawari. Biarkanlah jenggot itu tumbuh dan pangkaslah kumis. Maka itu hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Karena datang dari sunnah Nabi yang bentuknya perintah. Yang bentuknya perintah. Itu ya Pak, seperti itu. Jadi jangan heran lagi nanti kalau mengatakan ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Misalnya apa? Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah ya misalkan perbuatan Nabi puasa Senin, Kamis, gitu. Nabi yang melakukan itu, jadi datang dari Nabi berupa perbuatan Nabi puasa Senin, Kamis. Nah, karena dalam perbuatan itu tidak ada perintah yang mengharuskan, cuma Nabi menyampaikan keutamaan-keutamaan, tidak ada perintah puasalah kalian Senin Kamis begitu, nggak ada. Maka itu sunnah Nabi yang ini hukumnya sunnah. Sunnah Nabi yang berupa perbuatan puasa Senin Kamis ini dihukumi sunnah. Karena nggak ada perintah yang mengharuskan. Ya, maka hukumnya sunnah. Kemudian kan sunnah Nabi yang hukumnya makruh. Misalnya, contohnya apa? Apa yang datang dari Nabi berupa ucapan ataupun perbuatan yang di situ hukumnya makruh. Contohnya apa? Datang dari ucapan Nabi SAW bahwa yakrahu naumu qablahu wa haditsu ba'daha. Jadi Nabi membenci tidur sebelum maghrib dan berbincang-bincang setelah isya tanpa ada hajat. Ngobrol tanpa ada hajat. Nabi di situ menyebutkan yakrahu. Jadi Nabi membenci. Nabi membenci tidur sebelum maghrib dan bincang-bincang setelah isya. Ini sunnah Nabi yang berupa ucapan dari Nabi SAW. Akhirnya membuahkan hukum bahwa termasuk sesuatu yang makruh adalah tidur sebelum maghrib dan berbincang-bincang tanpa hajat setelah isya. Jadi sunnahnya setelah isya itu adalah tidur, karena harapannya nanti bisa bangun di akhir malam untuk ibadah. Nah, seperti itu para jamaah. Nah, datang lagi sunnah Nabi yang hukumnya mubah misalkan. Apa contohnya? Ya misalkan perbuatan Nabi macam-macam, bercanda dengan istrinya atau perbuatan Nabi apa begitu yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan begitu. Ya berarti itu hukumnya mubah gitu, kayak tanam pohon dan semisalnya lah seperti itu. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah dalam ucapan Nabi itu atau dalam perbuatan Nabi itu, maka sunnah itu hukumnya mubah seperti itu. Nah, sunnah yang hukumnya haram, misalkan apa? Sunnah Nabi yang hukumnya haram. Misalkan Nabi berucap khaliful Yahud, ya. Selisih orang-orang Yahudi dan apa namanya? Lafadznya saya lupa persisnya. Ghayyiru hada syait bisyai'in illa sawat gitu. Jadi Nabi itu mengasih tahu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang beruban, putih semua rambutnya dan jenggotnya. Maka itu Nabi mengatakan ghayyiru hada bisyayb gharid hadsyab bil khina. Rubahlah warna rambut ini dengan daun pacar, daun hina. Wajtanibus sawat dan jauhilah warna hitam. Nah, di situ akhirnya
Nabi dikuatkan dengan sabda yang lain, khaliful musyrikin, misalkan. Atau ada ancaman menyemir rambut dengan warna hitam itu kahafah hawasilil hammam lam yurih raihatal jannah. Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti dada-dada merpati mengkilap gitu kata Nabi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, akhirnya dari ucapan Nabi ini yang merupakan sunnah, berbuah hukum haram menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, seperti itu. Jadi apa hukumnya? Menyemir rambut dengan warna hitam, hukumnya haram. Kenapa? Datang sunnah Nabi yang melarang tentang itu. Bahkan terancam tidak akan mencium baunya surga. Nah, itu para jamaah. Nah, itu yang dimaksud sunnah yang hukumnya haram. Sunnah Nabi yang hukumnya haram. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib, yaitu tadi sunnah Nabi yang hukumnya sunnah Nabi yang hukumnya makruh, sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Nah itu para jamaah sekalian, sekilas tentang makna sunnah supaya nanti kita ketika memperdalam tentang as-sunnah ini kita sudah mulai paham gitu, karena makna sunnah itu seperti itu. Jadi sudah nggak heran lagi ternyata di dalam sunnah Nabi itu ada yang hukumnya 5 itu, gitu. Begitu para jamaah sekalian, kurang lebihnya kisi-kisinya nanti tentunya kita akan lengkapi sedikit demi sedikit tentang 3 ma'rifat ini insya Allah. Baik, untuk malam ini materinya kita cukupkan dulu sampai sini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Jadi kita serahkan ke moderator. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Pak Hamdan. Mana ini Pak Hamdan? Baik Ustaz, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas kajian yang telah sampaikan yang berkaitan dengan Ma'rifatun Nabi yang saat ini kita sudah ikuti bersama, dan kita lanjutkan dengan kesempatan tanya jawab kepada jemaah sekalian. Kami persilahkan. Mohon maaf Mbak Tri, di mute dulu Mbak Tri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini Ustaz. Iya Pak. Punya buku-buku itu Ustaz untuk mengenal sunnah-sunnah Rasul itu. Itu bisa didapat dari mana itu Ustaz? Makasih Ustaz. Ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan untuk mau mengenal tentang nasabnya Nabi, nama-namanya Nabi, dan perjuangan Nabi dalam Islam ini,
menyebarkan Islam itu ada dalam satu buku. Sekarang ini diterjemahkan dengan judul Sirah Nabawiyah, karya Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, rahimahullah. Itu banyak tersebar di toko-toko buku, itu termasuk bestseller, Pak. Itu bisa didapatkan di toko-toko buku manapun. Untuk yang poin ketiga tadi, mengenal secara fisik dari Nabi, itu bisa dibaca di buku Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi rahimahullah, dan ini sudah juga banyak terjemahannya. Sebenarnya Pak Hamdan juga punya itu buku itu. Itu Ya, ya cukup. Ustaz. Nah, untuk yang mengenal sunnah ini kan berarti buku-buku hadis, Pak. Buku-buku hadis. Nah, sedangkan buku-buku hadis itu kan induknya itu kan ada 6 tadi. Imam Bukhari, Sahih Muslim, terus 4 sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Dawud. Itu kalau ditotal kan hadisnya kan kurang lebih ada 40-an ribu hadis. Gitu. Belum yang lain ya, seperti Imam Malik, Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Daruqutni, dan kalau dikumpulkan bisa ratusan ribu, mungkin jutaan hadis kalau dikumpulkan jadi satu. Nah, itu terpilah-pilah, Pak. Misalkan hadis Nabi tentang ahkam ya, tentang hukum sudah dikumpulkan dalam kitab misalkan Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu beliau mengumpulkan sekitar 1.400 hadis tentang hukum saja, tentang hukum. Tuh, bisa dibaca di situ. Tentunya jangan baca sendiri, kalau bisa ada gurunya yang bisa mengajari. Kemudian sunnah Nabi yang khusus tentang adab, akhlak, itu misalkan dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, atau dikumpulkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, itu tersendiri. Nanti hadis-hadis Nabi seputar akidah itu dikumpulkan lagi oleh ulama di kitab mana gitu. Banyak, Pak. Intinya sumbernya atau induknya ada 6 kitab tadi itu. Ada yang mengatakan 9 juga induknya, 9 kitab induk hadis. Namun para ulama memilah-milah itu, mengumpulkan untuk yang khusus hukum sini, khusus akhlak sini, khusus akidah jadi buku ini, seperti itu. Itu memang harus dipelajari ya seumur hidup, Pak. Ini yang lama belajarnya. Yang belajar sunnah yang ini yang membutuhkan waktu lama sekali gitu. Ya, sekarang di hadis Bulughul Maram saja itu hadis 1.300-an ya, 1.400 itu seputar hukum, Pak, seputar ahkam, fikih ya. Nah, itu kalau kita kaji seminggu sekali ya bertahun-tahun juga kelarnya itu. Riyadhus Shalihin misalnya, Riyadhus Shalihin atas hadis seputar adab, itu juga ada 1.000-an misalnya. Khusus adab saja yang datang dari Nabi, sunnah Nabi yang berbicara tentang adab, itu segitu. Panjang, Pak, waktunya. Tapi ya kalau nggak dimulai dari sekarang, terus kapan kita mau belajarnya gitu. Umur sudah nggak ketahuan ini sisanya gitu. Sedangkan materi pelajarannya masih segitu banyak gitu. Nah, jadi intinya buku-buku itu yang harus kita punyai gitu. Bisa dipahami, Pak? Nggih, Ustaz. Ya, ini jadi inilah saya apa rasanya mempelajarinya sangat sangat untuk saya gitu ya. Itulah pengertian macam itu masih jauh sekali, Ustaz. Ya, perlahan-lahan, Pak. Pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama kan kenal juga lah dengan Nabi gitu. Memang kalau ingin intensif ya di pesantren, atau ya kajian khusus tapi intensif, ya, rutin gitu. Lama-lama insya Allah kenal juga dengan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nggih, Ustaz, insyaallah. Ada yang jamaah yang lainnya? Kami persilahkan. Atau ada yang mau bertanya lewat WA? Nanti bisa kita bacakan, insya Allah. Mbak Gudit kemarin mau tanya pakai WA. Kami persilahkan yang mau bertanya lewat WA langsung saja ke nomor saya. Nanti bisa saya bacakan.